gue Natania Rahel, gue kelas 12, umur 18, sekolah di Mutiara Bangsa, jurusan akuntansi. Bergabung di Eko sejak tahun 2015, awal Eko terbentuk. Pengaruh Eko Generation buat gue sekarang ini adalah Eko Generation membawa gue lebih dekat lagi sama Tuhan. Gue juga punya perjumpaan pribadi juga sama Tuhan. Terus Eko membawa gue ke lebih orang yang lebih baik lagi. Satu kata buat Eko Generation itu keluarga. Karena keluarga di Eko Generation bisa membawa gue ke orang yang lebih baik lagi, yang tadi gue bilang. Terus juga gue bisa mengenal diri gue sendiri. Gue punya banyak teman, dan temennya itu pasti yang nggak aneh-aneh, ya kan, yang kayak di luaran sana, lebih mengajarkan gue supaya menjadi orang yang bijaksana gitu. Momen tidak terlupakan bertumbuh di Eko, apa ya? Kayaknya semuanya gue inget deh. Yang dari awal gue 2015, pertama kali pelayanan tamborin, terus juga 2016, 17, 18, kan ada retret tuh, lock-in, game changer, sama satu lagi apa tuh? Satu lagi kayaknya gue lupa namanya, tapi itu bener-bener berbekas di pemikiran gue karena bisa seru-seruan bareng, kenal sama banyak temen di Eko Generation, terus ya ada komunitas deh. Gue harap Eko Generation kedepannya semakin lebih baik lagi pastinya, dan gue harap semua jemaat Eko Generation bisa jadi pelayan Tuhan. Ya, menurut gue pelayan Tuhan itu bukan cuma di mimbar doang, kayak misalnya yang lo lihat jadi WL, tamborin, pemusik, gak cuma di itu aja. Karena pelayan yang sejati itu pada saat kita bisa melayani di luar gereja, kayak di keluarga kita, di pertemanan kita, di lingkungan dimanapun kita berada. Bisa menjadi contoh yang baik, itu adalah pelayan Tuhan. We are the Eko. Ya well guys, seperti biasanya kita masuk ke dalam press report. Press report adalah laporan pujian kan. Nah pastinya kita punya banyak nih press report dari teman-teman kita yang udah ngisi. Tapi poin besarnya sih sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang bergerak sih guys. Jadi dia pasti tolong kita, dia pasti kerjakan sesuatu yang baik melalui kita, dan press report adalah sarananya gitu, dan itu untuk memuliakan nama Tuhan. So teman-teman isi dan pastinya memuliakan nama Tuhan dan memuliakan generasi kita. Amin. So ya, seperti hari ini kita punya apa aja? Ada yang pertama tuh, ada yang selesai baca Alkitab Perjanjian Baru. Wow. Panutan, benar. Ya harus baca Alkitab ya guys, dan pastinya setia terhadap itu juga. Yang kedua, semangat belajar di sekolah dan Hel, itu tadi prayer request, press report. Yang kedua, senengnya nggak ada kata seneng loh. selesai ujian tengah semester. Mungkin maksudnya seneng selesai ujian semester ya. Iya, bisa. Iya, fokus ya. Terus yang ketiga apa tuh? Yang ketiga itu ada rapat bayangannya memuaskan. Wah, lagi zaman-zamannya ada rapat. Benar banget. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ada juga rapat bayangan mendapatkan ranking 2. Wow. Ini pastinya anak-anak Eko menjadi berkat gitu ya, menjadi garam, menjadi terang di sekolah dimanapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita gitu ya. Keep going guys. Keep going, exactly. Belajar semangat lagi, pastinya memuliakan nama Tuhan lebih lagi melalui nilai-nilai kita. Right, tapi di waktu yang bersamaan guys, seperti biasa juga kita punya prayer request gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngisi. Jangan malu gitu ya untuk ngisi, jangan takut, jangan merasa aduh kayaknya gue paling bermasalah di dunia ini. Tapi tenang guys, semua orang pasti punya masalah. Tetapi justru ketika teman-teman nulis, malah kita bantu nih untuk mendoakan teman-teman supaya teman-teman juga
pastinya ada nanti praise report yang Tuhan kerjakan gitu ya. Jadi teman-teman nggak sendiri, teman-teman ada bersama-sama dengan kita dan kita bantu doakan teman-teman. Pasti Tuhan menjawab doa teman-teman. Amin. Seperti hari ini kita punya prayer request, yaitu apa? Yang pertama. Berprestasi di lomba ekonomi. Wow, semangat guys. Iya, jadi ada teman kita yang kepilih untuk lomba. Ya, ya pastinya luar biasa sih. Ya, kita tunggu nih press reportnya. Harus menang ya. Woi. Menang. Yang kedua, jangan salah baca lagi. Oke. Yang kedua ada semangat belajar di sekolah dan kuliah. Iya. Benar. Masih tetap semangat nggak guys? Semangat. Kalian sekolah ya? Iya, online kan. Terus? Iya, tetap semangat nggak? Iya nggak Hel? Walaupun online itu. Iya, walaupun ya harus gitu ya, harus over pede gitu guys. Iya. Ya karena segala sesuatunya kalau malu-malu gitu malah jadinya berantakan. Iya, benar. Pede aja dulu ya kan? Walaupun Tapi jangan terlalu kepedean. oh iya gitu benar. Bahaya itu. Bahaya benar. Takutnya Ya suka-suka Rahel ya guys. Nah yang ketiga, kita juga ada teman yang berdoa untuk kedamaian setelah kehilangan orang terkasih. Ya jadi ada anak Eko kita yang baru aja dipanggil Tuhan guys, dan pastinya kita doain buat keluarganya supaya Tuhan tutup bungkus gitu ya, tetap kasih damai sejahtera, kasih sukacita dalam hatinya supaya ya bisa beraktivitas kembali normal lagi gitu lah ya. Dan yang terakhir Ada pemulihan papa pasca operasi usus buntu. ya benar banget. Well, so kita doakan semua ini dan kita bawa ke dalam tangan Tuhan ya. Karena again, manusia cuman sarananya nih, kokoh cuman sarananya, tapi Tuhan yang akan menjawab doa dari kita semua. Amin. Mari sama-sama kita doakan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Selalu baru Tuhan, selalu indah pada waktunya dan kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman kami Tuhan pada saat ini yang sedang bergumul dengan berdoa-doa mereka, Tuhan Yesus lah jawaban dari pergumulan mereka Tuhan. Mereka yang bergumul di sekolah, Tuhan berkati mereka, biar mereka diberikan kepintaran, kesehatan, kerajinan kepada mereka, supaya mereka bisa memuliakan nama Tuhan lewat nilai-nilai mereka. Ini semua tentang Tuhan, ini bukan soal tentang kami Tuhan, dan ini semuanya tentang nilai kami, tentang tanggung jawab kami yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh lebih lagi Tuhan bertanggung jawab Tuhan dengan apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Dan juga ada teman kami Tuhan yang udah Tuhan percayakan untuk ikut lomba. Tuhan Yesus berikan kerajinan ekstra lagi kepada dia di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi Tuhan, biar supaya dia bisa belajar dengan efektif dan maksimal Tuhan, sehingga nantinya Tuhan ketika lomba dia bisa menang dan memuliakan nama Tuhan, membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan pastinya. Juga ada teman kami yang sedang baru saja kehilangan Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya, berikan damai sejahtera, kasih, sukacita, penghiburan atas keluarga mereka, supaya Tuhan Yesus ada di dalam keluarga mereka, dan keluarga mereka boleh kembali lagi melayani Tuhan, kembali lagi semangat, kembali lagi melakukan aktivitas normal seperti biasanya tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga ada teman kami yang berdoa untuk pemulihan papanya, biar Tuhan juga berikan kekuatan dan kesembuhan kepada papanya Tuhan di masa-masa pemulihan ini. Tuhan Yesus, Kau Tuhan penyembuh, darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, dan kami siap mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Well, let's start our service, guys. Still in your presence, all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart something new, so I surrender all.
My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. I am desperate for a touch of heaven. Oh Lord, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu jamaah-Mu. Oh, I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Come on, let's open up our heart. Mari buka hati kita. Come on, church. I open up my heart to you now. To you now. So do what only you can. Oh, Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you, Jesus.
wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Come on, let me sing this song. I'm caught up in your presence. I'm caught up in your presence. Oh, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings, Lord. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just nothing else. Nothing else. Nothing else. Oh, nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Nothing else greater
My desire is to know you, Lord. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Hai guys, apa kabar kalian semua? Thank you banget buat hari ini, buat tim PW juga yang udah melayani, dan juga buat semua tim yang terlibat di belakang layar nih. Thank you, kalian luar biasa banget. Dan yuk, mungkin sebelum kita mulai hari ini, kita sama-sama doa dulu yuk, bentar. Tuhan, makasih Tuhan buat hari ini Tuhan, makasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan ya Bapak. Makasih Tuhan kalau kami masih bisa berkumpul Tuhan hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di setiap rumah-rumah Tuhan kami berdoa Tuhan supaya kami tetap bisa sama-sama satu hati Tuhan, kami bisa tetap sama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian, penyembahan Tuhan dan semuanya ya Bapak Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan sharing hari ini ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang bertata Tuhan, begitu terbatas Tuhan, tapi biar segala sesuatu Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk setiap orang-orang yang nonton hari ini ya Bapak. Makasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kiranya kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya oke, so udah gak berasa banget ya guys, ini udah masuk di minggu terakhir Oktober, which is udah mau November, udah di akhir tahun. Gak berasa banget karena banyak banget hal-hal yang terjadi lah ya di tahun ini. Seperti kita tahu banjir, terus COVID juga, ya bener-bener nggak terpikirkan lah mungkin ya buat kita sebelumnya gitu. So hopefully kalian semua dalam keadaan baik yang nonton ini. Kalaupun tidak dalam keadaan baik, gue berharap kalian tetap tahu gitu bahwa ya Tuhan kita tetap baik dan tetap bisa jaga kita gitu. So oh ya, mau ucapin juga happy birthday buat Eko, nggak berasa udah 5 tahun. Gue Bella juga udah cukup lama ya, waktu itu ikutnya dari Eagle, itu dari 6 SD dan sampai sekarang, jadi lumayan lama banget. Dan proud banget buat kalian yang masih setia terus untuk ngikutin Eko ini gitu. So di bulan ini kita belajar tentang pay forward, seperti yang udah-udah gitu ya dari minggu-minggu sebelumnya. Kita belajar tentang pay forward. Buat gue tuh kayak semua hal baik, semua hal yang udah Tuhan berikan buat kita gitu, ataupun melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang ngasih hal-hal baik buat kita, dan dimana kita harus bisa untuk bagiin itu lagi ke orang-orang lainnya gitu. Jadi semua kebaikan yang kita terima itu bisa kita terusin lagi gitu ke orang-orang lain gitu. Nah hari ini gue mau share apa sih dampak dari be an Eko gitu ya. An Eko tuh kayak gema gitu ya, gema mungkin kalian tahu lah ya, misalnya kalau lagi dalam satu ruangan gitu, terus kalian teriak, and then kalian bisa denger lagi gitu loh suara pantulan suara kalian gitu. Dan mungkin konsepnya kurang lebih sama lah ya gitu dengan si gema ini. Jadi gimana caranya waktu kita ditempatin di suatu tempat, kita ditempatin di sekolah, di kuliah, di kantor, di kerjaan gitu, kita bisa jadi gema berkat nih gitu, kita bisa jadi gema kebaikan gitu. Dan yang gue mau share hari ini sebenarnya dengan kita jadi gema gitu ya, konsepnya sama gitu kayak si gema itu gitu, si suara itu. Waktu kita pantulin suara itu tuh nggak bisa kita filter gitu, nggak bisa cuman orang-orang yang baik aja yang dengar, nggak bisa cuman orang-orang yang kita kenal deket aja gitu yang dengar, nggak bisa gitu. Maka sama gitu kayak hidup kita, waktu kita jadi gema means waktu kita lagi ditaruh di sekolah, terus kita bawa gema kebaikan, ya kita nggak bisa cuman kasih ke orang-orang yang itu aja, yang kita sayang aja, yang kita deket aja gitu, nggak bisa gitu, karena kita dia tetap nggak bisa filter, dan kebaikan itu harus bisa dirasakan sama semua orang di sekitar kita gitu. Nah, sebenarnya si gema ini tuh impactnya cukup besar ya kalau menurut gue gitu. Contohnya aja misalnya gue punya temen gitu, terus dia such a positive person gitu, jadi dia
semangat gitu orangnya, kalau ketemu juga bawaannya jadi enjoy, jadi santai gitu. Nah secara nggak langsung waktu kita ngobrol sama dia itu akan ke impact gitu. Pasti kalian juga punya lah ya teman-teman yang kayak gitu ya. Jadi misalnya waktu ngobrol sama dia pun Indian rasanya juga jadi kayak semangat, jadi seneng juga gitu. Nah sebaliknya ada juga nih orang-orang yang mungkin kelihatannya kok kayak murung banget, terus misalnya pesimis banget, atau misalnya khawatir terus, takut terus gitu. Nah secara nggak langsung itu pun akan mempengaruhi kita gitu waktu kita ngobrol sama dia. Iya ya, kok gue jadi mikir lagi, jadi takut juga ya gitu. Nah adalah tipe-tipe orang yang kayak gitu. Nah hari ini kita mau belajar emang apa sih dampak dari Be an Echo. Gue mau bagiin 3 hal hari ini. Yang pertama adalah dengan kita jadi gema, dengan kita tahu bahwa kita harus jadi berkat dimanapun, itu secara nggak langsung akan sedikit memaksa kita untuk melekat sama Tuhan. Gitu kayak kenapa? Karena kita tahu nih kita tuh in the end tetap nggak mampu jalan sendiri gitu ya. Contohnya aja mungkin pernah gitu ya, kita misalnya punya teman gitu di geng-geng lah ya, mungkin ya di antara teman-teman banyak gitu. Terus kita kadang pasti pernah gitu ya, misalnya kalau dia berubah terus kita jadi mikir balik gitu, ih gue salah apa ya, atau misalnya dia mikir apa ya tentang gue ya gitu. Pasti pernah lah ya dalam pertemanan lah ya gitu. Nah yang mau gue kasih tahu adalah bahwa kita nggak bisa kontrol orang lain gitu. Orang lain mau berpikir kayak gimana, orang lain mau nanggepin kita kayak seperti apa, tuh kita nggak bisa kontrol mereka gitu. Tapi in the end yang bisa kita kontrol itu adalah gimana nih respon kita menghadapi orang itu gitu. So jadi kita nggak bisa kontrol apapun yang orang lain putuskan sendiri, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Nah secara nggak langsung kalau kita pun melekat sama Tuhan, itu tuh kita kan sama sumbernya gitu ya. Jadi kita sendiri dari dalam tuh rasanya udah cukup gitu. Kayak udah full lah gitu. Kebahagiaan kita, rasa percaya diri kita, ketenangan kita itu tuh udah full. Dan secara nggak langsung waktu kita melekat sama sumbernya, kebaikan, berkat, sukacita, semangat itu tuh nggak usah dipaksa gitu. Itu tuh akan bisa mengalir sendirinya. Kenapa? Karena kita dari dalamnya sendiri tuh udah cukup gitu loh. Jadi kebaikan itu sendiri tuh bisa keluar lah secara natural tanpa kita paksa-paksa gitu. Nah, gue mau bacain satu ayat. Gue ambil dari 1 Korintus 3 ayat 7. Gue bacain 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi gue bacain sekali lagi ya, bahwa karena yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. So hari ini kalau kita jadi gema, tapi kita dengan motivasi yang salah gitu ya, dengan keadaan bahwa oh ya ini gue harus jadi baik nih supaya orang itu suka sama gue, atau misalnya supaya gue dipuji gitu, itu nggak akan menghasilkan buah yang baik gitu loh. Tapi justru sebaliknya tadi, kalau misalnya kitanya sendiri tahu bahwa oh iya ya, dengan gue ditempatkan di sini gue harus baik, gue harus melakukan hal yang benar gitu, yang baik. Nah secara nggak langsung itu tuh akan bertumbuh gitu, dan impactnya akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita tahu motivasinya tuh untuk Tuhan. Karena kita tahu oh iya ya gue berlaku kayak gini ya karena gue anak Tuhan gitu. Itu yang pertama. Dan kalau yang kedua adalah dengan kita jadi gema, itu sesimpel sebenarnya kita lagi jalanin misinya Tuhan gitu. Si kalian juga tahu lah ya, misi itu kalau dijalanin lama-lama untuk mencapai visi si besar itu gitu. Dan menurut pandangan gue tuh sama gitu, Tuhan gak pernah gitu aja kasih kita ada di titik terbaik kita kalau kita nggak melalui proses-proses yang udah Tuhan siapin dulu nih buat kita gitu. Jadi mungkin dulu pernah ya, apalagi cewek gitu, gue juga mungkin dulu pernah gitu ya, misalnya lihat orang lain atau lihat artis gitu kayak oh, wow enak banget nih hidupnya gitu ya, kayak kok bahagia banget, harmonis terus juga sama pasangannya, terus kaya gitu kan, lagi terkenal lagi gitu ya pernah lah gitu ya, mungkin namanya juga cewek ya, pasti juga iming-iming kayak gitu, juga pengen ya gitu. Tapi gue belajar satu hal sih gitu, bahwa even kalau Tuhan kasih dalam keadaan tapi gue nggak siap gitu ya, misalnya tiba-tiba besok gitu sudah gue dapat uang kaget gitu, terus langsung kaya raya gitu ya, terus tapi gue nggak tahu gitu sebenarnya iya ya, tapi buat apain gue ya si duit ini ya gitu. Nah ya Indian itu semua akan sia-sia gitu. Jadi gue percaya bahwa Tuhan gak akan bawa kita ke titik
yang paling baik kalau kitanya tuh belum siap gitu. Makanya kita jalanin dulu nih misi-misi kecil. Oh iya, gue ditempatin di satu kelompok kecil, gue harus jadi berkat di sana dulu, pelan-pelan, secara konsisten gitu. Baru nanti suatu hari kita dipercayakan sama hal yang lebih besar. Selalu kayak gitu kan, nggak mungkin suatu hari tuh langsung terjadi hal yang besar, enggak gitu. Tapi selalu dimulai dari titik-titik kecil dulu gitu, sampai kita dirasa bisa gitu ya untuk mengambil tanggung jawab itu, ya baru pelan-pelan makin besar gitu. Dan sama konsepnya dengan kita jadi gema gitu loh. Jadi sama dengan kita lagi jalanin misinya Tuhan, untuk suatu hari kita bisa fit into His plan gitu. Kitanya sendiri udah prepare banget, udah siap banget lah istilahnya untuk masuk ke rencananya Tuhan yang besar itu. Gitu. Nah, gue ambil ayatnya ini di Pengkhotbah 3 ayat 11. Isinya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir gitu. Jadi mungkin kadang kita nggak tahu gitu ya, kenapa ya Tuhan tempatin gue di keluarga yang kayak gini ya, kenapa Tuhan tempatin gue di sekolah yang kayak gini ya gitu. Kita kadang nggak bisa tahu gitu kenapa juga ya gitu. Tapi gue yakin satu hal itu sih, Tuhan pasti udah siapin sesuatu gitu, karena dia amazing banget kan ya untuk taruh kita masing-masing untuk bisa jalan sampai ke prosesnya yang Tuhan yang udah siapin gitu loh buat hidup kita gitu. Dan ini yang terakhir, adalah dengan kita jadi gema, sebenarnya kita tuh lagi bantuin orang lain untuk bisa tahu, dan juga untuk mereka tuh bisa ngerasain, oh iya Tuhan yang hidup tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita tuh lagi selain kita lagi jalanin misi, kita nih juga lagi bantuin orang-orang lain nih sebenarnya untuk mereka tahu gitu, oh iya perasaannya kayak gini ya, ternyata punya pegangan yang solid banget dalam hidup kita gitu. Jadi pernah ada satu film yang gue inget banget nih, kayak dulu pernah ditonton di gereja deh gitu. Jadi dia dua bersahabat gitu ya, dua-duanya cewek. Yang satu anggaplah dia A gitu ya, si cewek A ini tuh rajin banget pergi ke gereja, melayani Tuhan juga gitu ya, mungkin hidupnya tuh ya soleha banget lah gitu ya. Terus yang kedua itu tuh dia yang kayak ya temennya lah, teman baiknya gitu, tapi bukan anak yang gereja banget ya, teman luar lah gitu ya. Nah suatu hari ini si B ini tuh jatuh dalam dosa gitu loh, dan si A nih tahu, tapi si A itu tuh somehow tidak berusaha keras untuk menegur si B gitu supaya berhenti dari dosa dia gitu. Sehingga akhirnya si A ini lagi tidur gitu ya, dia lagi tidur terus tiba-tiba dia mimpi gitu, dia lihat temennya ini, si B ini lagi di neraka gitu, lagi kebakar, panas banget. Terus dia bilang gitu, loh kok lu tahu kebenaran tapi lu nggak kasih tahu gue sih, sekarang gue tersiksa banget nih di neraka gitu, kayak gue menyesal gue melakukan semua dosa ini, kok lu tahu kebenaran tapi lu nggak pernah kasih tahu gue gitu. Jadi gue inget banget cerita itu gitu. Terus gue kayak mulai mikir, iya ya kadang kita mungkin terlalu ya udah gue aja gitu, maksudnya umpama besok kiamat ya udah Tuhan yang penting gue selamat, hidup gue benar gitu, enggak gitu. Padahal Tuhan even udah siapin kita ya untuk sesuatu gitu, karena dia tahu kita akan ketemu sama orang-orang yang mungkin ya emang kita yang harus bisa jadi sesuatu dalam hidup dia gitu, kita yang harus bisa sampein kebenaran itu dalam hidup dia gitu. Jadi gue inget banget cerita itu, dan gue mulai mikir iya juga ya, mungkin dengan cara hidup yang harus benar juga sih, harus melihat juga orang-orang di sekitar kita yang kadang mereka punya masalah gitu ya, mereka nggak tahu jalan keluarnya apa gitu, sedangkan kita yang mungkin iya sih ada masalah juga gitu, tapi sebenarnya kita udah tahu gitu, pegangannya kita tuh udah kuat gitu, kita tuh jalannya sama Tuhan, kita tuh tahu masa depan kita tuh indah gitu. Sedangkan mereka kan mungkin ya have no idea gitu kan, ngapa gue lahir, akhirnya pelariannya pun salah, amburadul gitu ya. Mungkin itu sih dengan kita jadi gema ya, itu dia gitu loh, kita bisa bantuin mereka yang belum tahu tentang kebenaran ini gitu. Nah, yang ini gue mau ambil ayatnya itu dari Roma 15 ayat 1-2. Isinya itu, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya gitu. Dan satu lagi ada di 1 Korintus 10 ayat 23. Itu isinya adalah segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain gitu. Jadi ini ayat yang bagus banget sih menurut gue. Kadang kita makin kesini makin dipikirinnya kan, maksudnya waduh udah kayak berasa mau kiamat nih, apalagi ada covid gini gitu kan. Yang lebih kita pikirin adalah selalu diri kita sendiri gitu, gimana kita dulu gitu. Dan mungkin kadang kita lupa gitu, oh iya ya masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh nih gitu, masih banyak orang-orang yang sana jauh lebih susah daripada kita gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat juga buat kalian gitu. So ini 3 poin yang gue mau bagiin hari ini. Kenapa dan kayak apa sih dampak dari Be an Echo. Yang pertama adalah dengan kita jadi gema secara nggak langsung, itu tadi ya, akan memaksa kita untuk melekat sama sumbernya. Karena kalian tahu gitu ya, kayak pohon, kalau pohon nggak ditanemin terus nggak melekat sama sumbernya, dia nggak akan bisa berbuah gitu. Tapi sangat beda sama pohon yang bisa nancep sampai ke akarnya, itu suatu hari itu akan kelihatan tuh, dia akan ngalamin pertumbuhan dan suatu hari dia akan berbuah gitu. Dan sama kayak hidup kita gitu ya, menurut gue kita harus lekat terus sama Tuhan supaya suatu hari ya buahnya akan kelihatan gitu di sekitar kita. Kemudian yang kedua, sebenarnya dengan kita jadi gema itu sebenarnya kita lagi jalanin misinya Tuhan. Kenapa jalanin misinya Tuhan? Karena kitanya yang lagi diproses untuk suatu hari kita semakin siap nih mencapai titik terbaik dalam hidup kita gitu. Dan yang ketiga, dengan kita jadi gema, kita sebenarnya itu tadi ya, lagi bantuin orang untuk mereka juga bisa ngerasain, untuk mereka juga bisa kenal gitu loh, tahu kebenaran lah istilahnya gitu. Oke. So hopefully hari ini sharing gue bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian gitu ya. Gue mungkin nggak tahu kondisi kalian kayak gimana, karena mungkin akan sangat beda banget gitu ya. Perjalanan yang gue tempuh, perjalanan yang lo tempuh, yang lain tempuh, itu akan sangat beda-beda gitu ya. Karena gue percaya Tuhan bekerja secara amazing banget gitu ya. Dia udah tahu garis awal dari kita lahir sampai nanti kita mati tuh arahnya akan kemana, dia sebenarnya udah tahu gitu. Dan yang sama satu, dia Tuhan yang nggak pernah beda lah ya, dia Tuhan yang nggak pernah berubah gitu. Jadi baiknya dia ke gue, sayangnya dia ke gue juga pasti sama dengan ke kalian gitu. Jadi hopefully hari ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat lah ya buat kalian. Kalau misalnya kalian mungkin di rumah udah mulai capek juga, udah mulai lelah juga, mungkin sama juga gitu ya kayak gue, udah mulai bosen juga, kapan lah bisa jalan-jalan gitu ya. Hopefully ini bisa jadi sesuatu lah gitu ya buat kalian. Dan jangan lupa untuk jadi gema buat dimanapun kita berada, karena satu hal sih, mungkin nggak perlu dari hal-hal yang besar gitu ya, nggak perlu dari hal-hal yang oh ya yang kelihatan banget gitu, mungkin besok gue akan bagi-bagiin duit ke banyak orang gitu, enggak kayak gitu konsepnya gitu, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin gitu. Dan karena gue percaya satu hal sih, kalau kita tahu gitu ya, terus kalian yang nonton pun tahu bahwa oh iya ya kita harus jadi gema gitu ya. Kalau kita jalanin, gue jalanin di kantor gue, kalian jalanin di sekolah kalian, di tempat kuliah kalian gitu, suatu hari ya itu impact-nya akan jadi besar gitu, karena kecil-kecil lama-lama menjadi besar gitu kan ya gitu. Oke. So yuk sebelum kita tutup hari ini, kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, makasih banyak Tuhan buat hari ini Tuhan, makasih untuk kesempatan yang Kau berikan, makasih juga Tuhan untuk sharing hari ini juga Tuhan. Memang mau sama-sama berdoa Tuhan supaya ajar kami Tuhan, untuk kami bisa jadi gema Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan siap Tuhan untuk memproses setiap masing-masing dari kami Tuhan untuk menuju kepada rencana-Mu yang indah ya Bapa. Tuhan, hari ini hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan, mungkin untuk setiap teman-teman yang mungkin rasanya udah mulai lelah, udah mulai apinya udah mulai padam lagi Tuhan, berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan, Engkau yang bakar lagi Tuhan apinya Bapa, semangatnya Tuhan supaya bisa berapi-api lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap kondisi Tuhan yang kami nggak tahu Tuhan hari esok akan seperti apa Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Engkau ada terus Tuhan untuk menjagai setiap kami Tuhan, untuk tutup bungkus setiap kami ya Bapak. Berdoa untuk setiap keluarga kami juga Tuhan, supaya dengan adanya momen ini juga Tuhan ada sesuatu yang baik yang bisa kami terima terus ya Bapak. Makasih banyak Tuhan, kami mau berserah penuh Tuhan. Makasih untuk segala kebaikan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. So thank you guys.